Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kitab Luzumu iltizamil muslim bi ahkamis syariatil islamiyah. Kewajiban komitmen seorang muslim terhadap hukum-hukum syariat islamiyah dengan tema kesempurnaan syariat Islam. Muallif berkata, kamalus syariatil islamiyah, kesempurnaan syariat Islam, wa syumuluha, dan keumumannya, wa khuluduha, dan kekekalannya. Kamalus syariah al-islamiyah, pada kajian kita kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan syariat Islam, wasumuluha, dan cakupannya, wa khuluduha, dan kekekalannya. Laqad jama'allahu, sungguh Allah telah memadukan lisyariatil islamiyah, bagi syariat islamiyah, allati bu'itha biha, allati ba'atha biha, yang mengutus dengannya rasulahu, rasulnya, wa khalilahu, dan kekasihnya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sifati, di mana Allah telah mengumpulkan padanya sifat-sifat ini. Yang pertama, sifatul kamal. Pada syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifatul kamal, yaitu kesempurnaan. Kemudian wasifatus sumuli, dan memiliki sifat as-sumul, yakni mencakup segala sesuatu. Bersifat sumuliyah, cakupannya yakni merata bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum kemanusiaan. Wasifatul khuludi, dan memiliki sifat kekekalan, wal baqai, dan ketetapan. Inilah syariat Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Ini syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena perbedaannya sangat jelas para jamaah. Perbedaannya adalah di mana nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah tidak internasional. Sifatnya bersifat nasional. Ya. Kecuali di antara nabi yang memang saat itu kelas dunia, ya. Nabi yang kelas dunia di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam benar-benar saat itu memimpin seluruh dunia. Kenapa? Karena manusia tidak ada lagi kecuali yang bersama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Adapun nabi-nabi sesudah Nabi Nuh bersifat kedaerahan atau bersifat nasional, ya. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ini dakwahnya meliputi Mesir, kemudian Irak, Mosul, Irak dan sekitarnya yang disebut Najd, ya. Irak dan sekitarnya disebut Najd. Ya, ketika Nabi berbicara tentang kornus syaiton, tanduk setan, ya, tanduk setan, kemudian Nabi menyebutkan daerah Najd, artinya daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan. Karena Najdnya orang Arab itu adalah daerah Irak sekitarnya, daerah pegunungan, ya. Kalau untuk Indonesia kira-kira mana daerah pegunungan itu, ya? Mojokerto termasuk pegunungan, ya, atau mana Bogor lah gitu, ya. Jadi daerah pegunungan, ya, bukan Najd yang ada di Mekah, ya, di Arab Saudi, bukan. Karena Najd yang ada di Arab Saudi itu nama kota, ya, kayak Surabaya, Malang, Lamongan, begitu, nama kota. Adapun yang dimaksud oleh para sahabat ketika dan Najd kami ya Rasulullah, Najd kami ya Rasulullah, artinya tempat-tempat pegunungan kami. Maka Nabi kemudian menunjuk ke arah Irak, menunjuk dengan tangannya ke arah Irak, bahwasanya Najd adalah akan keluarnya tanduk syaitan. Ya, sebagaimana di daerah manapun para jamaah, ya, termasuk Indonesia misalnya, ya, di daerah manapun pasti ada positif dan negatif, ya. Ada kebaikan dan kejahatan. Itu di daerah manapun. Indonesia misalnya ada kebaikan, ada kejahatan. Di Saudi Arabia ada kebaikan, ada kejahatan. Di Najd, daerah Najd itu meliputi Irak, Iran, ya, pokoknya daerah pegunungan itu. Di sana juga pernah muncul imam-imam besar seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad di mana? Di Irak, ya, di Irak, Basra, Irak. Kemudian Ali radhiyallahu an pernah di sana istananya, ya, ibu kotanya. Kemudian di Al-Asbihani muncul juga ulama-ulama Asbihani, yang nanti Asbihani sekarang Asbihani itu menjadi kota Yahudi, ya. Asbihani sekarang menjadi kota Yahudi di Iran, ya, di Iran. Di Iran pun juga pernah muncul beberapa ulama, ya, saya lupa nama-nama ulama itu, ya. Sementara di Asbihani itulah nanti munculnya pengikut-pengikut Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal. Jadi inilah ya para jamaah. Jadi kembali lagi kepada masalah Najd, bahwa Najd itu di mana? Daerah pegunungan Irak sekitarnya, bukan Najd yang ada di Saudi Arabia, karena yang ada di Saudi Arabia adalah nama kota dan tidak ditunjuk oleh Rasulullah saat beliau berbicara tentang tanduk setan, melainkan Nabi mengacungkan tangan mengarahkan tangan ke arah pegunungan Irak. Dan ini ada pembahasannya dalam kitab, dalam hadis tersebut, ya, yang sekarang jadi fitnah. Karena apa? Kebetulan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imam Ahlus Sunnah terbesar di abad ini, lahirnya di Najd, begitu para jamaah ya. Kebetulan beliau lahirnya juga di Najd ya. Tapi Najd yang ada di Mekah, itu nama kota Najd, dijadikan alasan bahwasanya itu tanduk setan gitu ya. Padahal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab justru mengembalikan kepada umat ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang orisinil, yang keasliannya seperti yang demi Allah saya rasakan. Demi Allah seperti yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan para jamaah pada saat saya di pesantren ya, mulai dari madrasah sampai SD sampai aliyah, ketika di pesantren para jamaah selalu dipakai untuk menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, termasuk juga syekh-syekh yang terang-terangan mengatakan bid'ahnya mauludan, bid'ahnya selamatan orang mati, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu yang dijelek-jelekan. Ketika orang tidak ikut tahlilan, kata mereka apa? Di zaman saya kecil dulu bukan istilah Wahabi, tapi istilah Taimiyah begitu. Jadi kalau ada orang nggak mau tahlilan, nggak mau apa, dilabeli apa? Taimiyah, ikut pengikut Taimiyah begitu. Lah sekarang sudah tidak dikenal dengan Taimiyah, tapi langsung apa? Wahabi. Kenapa? Diramaikan oleh Facebook. Diramaikan oleh Facebook. Lah ini para jamaah, selama saya di madrasah sampai ke pesantren sampai aliyah, benar-benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seakan musuh bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia seperti apa gitu ya. Ya, karena memang Ahlus Sunnah itu golongan yang paling selamat di antara satu golongan di antara 73 golongan. Ya. Maka umat Islam Ahlus Indonesia pun juga mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuman kebanyakan kaum muslimin Indonesia mengaku Ahlus Sunnah sembrono. Sembrono. Apa sembrono itu bahasa Indonesianya ya? Sembrono napa nggih? Pak Panan. Sembrono bahasa Indonesia apa? Enggak hati-hati. Enggak hati-hati. Ya? Teledor. Umat Islam Indonesia sudah bagus cinta Ahlus Sunnah. Tidak rela kalau dirinya bukan Ahlus Sunnah. Itu bagus bukan? Bagus? Alhamdulillah. Bagus. Cuman mereka teledor, sembrono, ya. Mereka nggak hati-hati. Mestinya kan pikirannya begini. Yang namanya Ahlus Sunnah itu kelompok yang ideal. Satu di antara 73 golongan. Mestinya kan nggak sembrono gitu loh. Betul nggak kira-kira? Satu kelompok ini mestinya kelompok yang nggak sembrono. Bukan kelompok yang teledor asal ngislam, bukan. Asal ngibadah. Ya, apa kata Pak Yai? Bukan. Apa kata Pak Ustadz? Bukan. Apalagi ustadznya Masya Allah ya, lek ngerokok sapak. Suka selawatan di lapangan sambil nyari dana. Ya? Bukan. Satu golongan yang selamat ini benar-benar kelompok di antara 73 golongan yang paling taat Allah, paling taat Rasul para jamaah. Paling komitmen terhadap Quran, paling komitmen terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sembarangan mencium batu nisan Ahlus Sunnah, sujud di kuburan golongan Ahlus Sunnah. Dari mana itu? Minta berkah di Wali Songo Ahlus Sunnah? Bukan. Bukan. Mereka al-maghrurin, kaum al-maghrurun yang tertipu oleh iblis.
Yang namanya ahlus sunnah itu suatu kaum dalam Islam ini, dari umat Islam ini, yang benar-benar komitmen terhadap Quran dan sunnah, benar-benar menjauhi kesyirikan, benar-benar menjauh kebid'ahan. Soal masalah dosa, baik dosa kecil maupun besar, siapa di antara kita yang selamat? Betul gak kira-kira? Soal masalah dosanya mata, dosanya telinga, dosanya dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Tidak ada manusia yang bersih dari sini. Tapi soal dosanya melakukan kebid'ahan, ahlus sunnah adalah yang paling jauh dengan kebid'ahan. Yang namanya ahlus sunnah. Kalau masih nyomber dengan bid'ah, apa ahlus sunnah namanya? Halo? Halo? Ya Ridwan lek ngaji yang ini karena mantan gitu, mantan. Mantan itu. Makanya begitu tahu kebenaran, wah gitu. Wah, lah ini Ridwan. Jangan kaget ya. Artinya gini loh para jamaah. Kalau ada orang masih nyomber dengan bid'ah, ya bukan ahlus sunnah, bukan ahlinya sunnah, jelas itu. Tapi kalau soal masalah dosa, siapa manusia yang selamat dari dosa? Wong sudah dikatakan oleh Nabi Adam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Itu kalau masalah dosa. Tapi kalau dosanya berbuat kebid'ahan, di mana bid'ah itu adalah musuh sunnah, ada sunnah, ada bid'ah, itu pasti. Sebagaimana di luar Islam, ada Islam, ada kafir. Di dalam masalah agama ada Islam, ada apa? Ada kafir. Di dalam Islam, di dalam berarti masih umat Islam. Cuma yang satunya bisa langsung surga, yang satunya bisa terjun dulu ke neraka karena itu, bukan karena dosanya, karena itu. Yaitu ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Itu sudah pasti bermusuhan, sudah para jamaah. Sudah pasti musuh ahlus sunnah apa? Ahlul bid'ah. Musuh ahlul bid'ah siapa? Oh, gak paham berarti ya. Musuh ahlus sunnah siapa? Ya ahlul bid'ah. Lah musuh ahlul bid'ah siapa? Ya ahlus sunnah. Itu sampai nanti di dalam hadis dikatakan bahwasanya antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah itu terus akan bermusuhan sampai kapan? Sampai keduanya mendatangi telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang panjang ya, dikatakan bahwasanya kelak para nabi itu semuanya menjaga pintu gerbang telaga masing-masing, karena para nabi semuanya punya telaga para jamaah. Kenapa? Diperuntukkan untuk umatnya, agar umatnya sebelum ke surga itu minum dulu di telaga nabi masing-masing. Karena syarat masuk surga diantaranya minum telaga para nabinya. Sebab apa? Sebab setiap manusia yang habis minum air telaga itu, maka tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Nanti umatnya Nabi Muhammad juga di telaga, namanya telaga Kautsar. Adapun telaganya Nabi namanya apa? Telaga Kautsar. Tiba-tiba ada rombongan manusia datang memenuhi ufuk para jamaah. Ufuk, bukan pojokan saja, bukan, memenuhi ufuk. Wah, siapa yang nggak suka, siapa yang nggak bangga ya kan? Wah, pasukan saya datang banyak lagi. Nabi bangga, ini umatku ini. Begitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Muhammad, mereka mau ke neraka. Neraka kok kanan ya? Kiri. Iya benar ya. Mereka mau ke neraka Muhammad. Lu kenapa ke neraka kata Nabi? Ini maknanya. Apa kata Allah? Ya, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu Muhammad. Masya Allah. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Lah jelas kalau orang sudah ahlul bid'ah, ya sudah bukan lagi ahlus sunnah. Atau mungkin di antara ahlus sunnah
karena kebodohannya atau kekurang pahamannya, ya mungkin ada sunnahnya sekian persen, ada bid'ahnya sekian persen, mungkin nggak kira-kira? Nah itu yang mungkin. Berarti kelompok keberapa itu kira-kira ya? Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Nanti ada orang itu yang mungkin campuran. Ya karena memang ya di antara kita itu ada yang paham banget, ada yang nggak paham banget, ada yang belum paham sama sekali, tapi dia kepingin selamat gitu loh, kepingin selamat. Sampai ketika diajak ke kuburan, minta berkah di kuburan, dia pun ikut. Kenapa? Nggak tahu. Setelah omong-omongan dengan kita, ya Allah ternyata nggak boleh ya. Nah ini kan baru kaget ya. Makanya dari situlah kita tidak boleh terlalu ekstrim kepada siapapun. Kenapa? Mari sunnah ini kita dakwahkan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena di antara manusia itu ada yang memang faham, ada yang belum faham. Maka jangan digebyok uyah, wis gak paham kabeh iki. Nah, jangan. Pelan-pelan ya, ceritakan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana dalam hari-hari ini saya ketemu dengan banyak orang. Ya tadinya nggak ngerti, tiba-tiba ketemu dengan saya, Pak, saya itu tertarik dengan jenggot sampean. Ya sudah ini Pak, ini ladang dakwah ini. Kenapa kok memelihara jenggot katanya? Saya katakan, Pak, ini adalah sunnatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, manduk-manduk para jemaah. Oh begitu ya. Nah ini dakwah ya kan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada keterangan semula, bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dakwahnya sifatnya tidak internasional. Ada satu negeri saja, ada satu kaum saja, satu suku saja. Ada yang mungkin 2 negeri, mungkin 3 negeri. Seperti Nabi Ibrahim tadi ya, Mesir, Irak, Yaman, Mekah. Jadi yang dakwah ke Mekah siapa? Yang pertama kali Nabi Ibrahim, putranya sampai ditaruh di sana. Siapa? Nabi Ismail, yang kemudian memunculkan apa? Memunculkan apa dari Nabi Ismail ini? Ka'bah dan air Zam-Zam. Ka'bah dan air Zam-Zam. Karena rumahnya Nabi Ismail di situ. Ini Nabi Ibrahim. Perjalanan dakwahnya Mesir, Mosul, Yaman, Mekah. Ini perjalanan dakwah siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam, di mana beliau meletakkan dasar-dasar akidah di beberapa tempat ini. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim memperkuat Mekah, yang nanti Mekah ini akan diperuntukkan oleh Allah untuk kiblat internasional. Ya, dai pertama kali yang meletakkan dasar-dasar siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam, kemudian putranya Nabi Ismail alaihis salam, kemudian putra yang ketiga siapa? Putra yang terakhir dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi petugas utama dakwah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah ini Nabi Musa khusun li Bani Israel. Nabi Musa itu dakwahnya untuk siapa? Khusus untuk siapa? Kaum Bani Israel. Termasuk Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam. Ini khusus untuk kaum Bani Israel. Ya, pernah dengar di kitab-kitab perjanjian mereka, kata Yesus berfirman, sesungguhnya aku diutus untuk siapa? Domba-domba Bani Israel. Cuma ojo diterjemah no bahasa Jawa loh ya, jangan. Nanti kalau diterjemahkan bahasa Jawa jadi apa? Ya, ya jadi wedus-wedus Bani Israel begitu ya. Ya domba-domba artinya hamba-hamba ya, hamba-hamba Bani Israel. Jadi Nabi Isa khusus untuk Bani Israel, dan itu sudah ada nasnya. Sampai nanti pada menjelang akhir kiamat, Nabi Isa memimpin kaum muslimin secara internasional. Nanti ketika berhadapan dengan Al-Masih versus Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam versus
Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kapan? Mendekati hari kiamat. Nanti kaum muslimin akan dipimpin oleh Nabi Isa secara internasional. Karena Nabi Isa nanti menjadi umat Al-Quran. Saat itulah Nabi Isa menjadi umat Al-Quran. Jadi Nabi yang menjadi umat dua kali, umatnya Injil, kemudian umatnya Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus ini diutus untuk internasional, ya, untuk internasional. Karena Nabi Muhammad ini tak ubahnya seperti kesimpulan, ya, sebuah kesimpulan dari syariat-syariat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi A, Nabi B, Nabi C, Nabi D, seperti itu. Lah kemudian terakhir kesimpulannya ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian menjadilah sebuah bangunan yang lengkap, ya, terjadilah syariat Islamiyah yang sebelumnya belum dikatakan syariat Islamiyah karena nama Islam belum dipakai oleh Allah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang beriman ya Muslim, ya mukmin, gitu aja, Muslim atau mukmin, orang yang beriman. Jadi sebelum Rasulullah, umat ini hanya ada beriman, kafir, gitu aja. Kalau ada orang perang, peperangan antara kaum beriman dengan kaum kufar. Nah, ini Nabi Sulaiman perang melawan siapa? Kaum kufar. Nabi Musa melawan Fir'aun, kaum kufar. Jadi belum ada peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, belum ada sebutan begitu. Tapi antara orang beriman dengan orang kafir, itu yang ada. Sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Islam menjadi nama tersendiri untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alamat, tetanda bahwa ini seorang yang sudah muslim, bahwa ini yang masih kafir. Kenapa? Sudah tidak ada lagi nabi, para jamaah. Sudah tidak akan ada lagi kitab suci. Nabi sudah terakhir. Maka Islam dijadikan sebagai nama oleh Allah. Yang masuk Islam namanya muslim dan mukmin. Bukan hanya mukmin saja. Lihat pada ayat berikut ini. Huwa sammakumul muslimin. Bisa dilihat berikut ini. Masya Allah, keliru ngetik. Sammakumul muslimin. Lihat pada surah Al-Hajj, qori'nya dipersiapkan. Surah ke-22 ayat 78. Ya, ayatnya panjang, silakan langsung dibaca artinya yang sudah dapat. Surah Al-Hajj, surah ke-22 tentang penamaan Islam dan Muslim secara khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Dia telah menilai kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Itulah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Catat para jamaah. Ingat-ingat penamaan kaum muslimin itu seperti apa. Dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 78 Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Berjihadlah, berjuanglah kalian semua di jalan Allah dengan sebenar-benar berjuang. Huwa jatabakum, dialah yang telah memilih kalian.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Dia yakni Allah tidaklah menjadikan atas kalian di dalam agama ini dari kesulitan. Apa agama apa? Millata Ibrahim, millata abikum Ibrahim, yaitu agama bapak-bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Agama apa? Agama tauhid yang mengesahkan Allah. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kalian, yang memberi sebutan kepada kalian al-muslimin, kaum muslimin. Sejak Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim mengatakan, dan aku adalah yang pertama-tama muslim kepada Allah. Allah yang memberi nama kalian muslimin min qablu, dari sebelumnya, ini sejak nabi-nabi sebelumnya dan sejak Nabi Ibrahim. Wa fi hadza, kata Allah, dan pada Al-Qur'an ini. Kalau pada Al-Qur'an berarti surat apa, ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Surah Al-Hajj ayat 78 ini, yang mana Allah menamakan kalian kaum muslimin. Agar apa? Liyakunar rasulu syahidan alaikum, agar Rasul kelak menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian wahai orang-orang Islam menjadi saksi atas manusia-manusia yang lain. Siapa yang kafir, siapa yang Islam. Agar kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Luar biasa. Kita nanti akan jadi saksi para jamaah. Siapa orang yang ada di sekitar kita yang sudah muslim, siapa yang ada di sekitar kita yang masih non muslim. Nah ini muslim versus non muslim. Non muslim nama lain dari apa? Kafir. Kemana-mana ya non muslim ya kafir, kafir ya non muslim, begitu. Apa kata Allah? Wa takunu syuhada'a 'alan nas, kalian yang muslim ini akan menjadi saksi nanti terhadap manusia yang lain yang belum Islam. Maka jangan lupa apa perintah Allah? Fa'aqimus shalah, tegakkan salat. Ini juga bisa difahami para jamaah bahwa ciri-ciri muslim itu adalah aqimus shalah. Paham? Paham ya? Bahwa ciri-ciri muslim apa? Aqimus shalah, mendirikan salat. Yang kedua, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Yang ketiga, wa'tasimu billah, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Huwa maulakum, dialah pelindung kalian. Fa ni'mal maula, maka Allah itu adalah sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Inilah ayat satu-satunya yang menunjukkan bahwa umat ini namanya muslimun, sebagai ciri khusus untuk membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah minal muslimin. Minal muslimin. Siapa yang tidak mau menyembah Allah dan menyimpang dari syariat Rasulullah, maka minal kafirin. Maka minal kafirin. Kemudian para jamaah, di dalam Sahih Bukhari ada satu hadis yang sangat-sangat menunjukkan bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat penutup, syariat pelengkap, yang nanti di antara ciri-cirinya adalah memiliki as-sumul, sumuliyah, keumuman, merata begitu. Di mana riwayat ini saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali, sesungguhnya perumpamaanku, wa mathalal anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi-nabi sebelum aku, kamathali rajulin bana baitan, adalah
seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Yang membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu, lalu ia jadikan rumah itu bagus. Wa ajmalahu, dan jadikan rumah itu elok. Bagus dan elok temenan. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin, kecuali kurang satu bata saja, di mana satu bata itu di pojokan sebagai bentuk finishing, yang terakhir penutup. Artinya kalau satu bata itu sudah diletakkan, maka bangunan yang sudah dibangun tadi maka jadilah sempurna. Nah ini, lalu apa? Karena saking bagusnya bangunan itu, saking bagusnya rumah itu, faja'alan nasu yatufuna bihi, lalu rumah bangunan tadi menjadikan manusia itu memutar-mutar sampai ada, kalau bahasa sekarang itu, sampai ada yang namanya rekreasi khusus. Ini kalau orang sekarang kalau ada tempat-tempat yang kira-kira menakjubkan gitu, maka tempat itu akan dijadikan apa? Pariwisata. Akhirnya tukang bisnis kendaraan itu menyediakan kendaraan, kan begitu. Jadi manusia itu datang mengelilingi. Oh, masya Allah ya. Wa ya'jabuna lahu, mereka takjub kepada rumah itu. Masya Allah ya, bagusnya rumah ini, elok, indah, apa namanya, terkesan apa ya, kuno dan wah sejuk, kan gitu ya kalau ada pemandangan. Ini juga begitu. Syariat selama ini menjadikan manusia itu saling berebut. Minhum man amana, di antara manusia itu ada yang beriman, wa minhum man kafar, di antara manusia ada yang kafir. Kan begitu ya. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang beriman, ada yang ketika takjub, wah bagus ini rumah ini. Ternyata apa? Di dalamnya diajak menyembah satu Tuhan, yaitu Allah, langsung menolak. Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Akhirnya nggak jadi beriman. Nah seperti itu. Ini kata Nabi. Lalu saking bagusnya rumah itu, faja'alan nasu yatufuna bihi, maka menjadilah manusia itu tawaf keliling, takjub, wa ya'jabuna lahu takjub, wa yaquluna, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinah, mengapa satu bata ini enggak dipasang? Artinya sebagai penyempurna. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi berkata, anal labinah, akulah satu bata itu. Kata Nabi, akulah satu bata itu. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup sekalian para nabi. Artinya para jamaah, Allah membangun syariat Islamiyah itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam turun dari surga. Nabi Adam turun dari surga sudah membawa Islam, diajarkan kepada putra-putrinya. Sampai kemudian muncullah Nabi Shish, penerus Nabi Adam, Nabi Idris, penerus Nabi Adam, sampai Nabi Nuh, penerus Nabi Adam. Syariat Islam berjalan sampai kemudian di zaman Nabi Nuh terjadi masalah, kan begitu, masalah penyembahan terhadap selain Allah. Lantas kemudian muncullah Nabi berikutnya, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkinlah para nabi itu membawa agama kafir. Halo, mungkin gak kira-kira? Tidak mungkin. Semua para nabi itu mengajarkan sembahlah Allah. Kata Nabi Nuh, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Kemudian muncullah Nabi Hud alaihissalam juga berkata seperti itu, sampai terjadi peperangan antara Nabi Hud dengan kaumnya karena menolak untuk menyembah Allah. Nabi Soleh dengan terang mengatakan, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa alaihissalam, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Sampai kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Maka syariat Islam ini dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam, terus bangunannya diteruskan oleh putra-putrinya, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, dan begitu sampai kepada Nabi Isa alaihi salam sudah mau sempurna. Tinggal berapa? Tinggal finishing satu bata. Maka kemudian Allah utus Nabi yang terakhir sebagai pelengkap bagi semua syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa para jamaah pikiran kita terhadap sesuatu yang sudah sempurna itu apa? Pikiran kita terhadap sesuatu yang sudah sempurna apa para jamaah? Hah? Tidak boleh menambah-nambahi, tidak boleh mengurangi. Wong sudah sempurna, tinggal ngelakoni, tinggal sami'na wa ata'na. Sudah azan? Sudah azan. Diazani dulu. Kita lanjutkan kembali para jamaah tentang kesempurnaan dakwah Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis tadi para jamaah, di mana Nabi mengumpamakan antara dirinya, ya, atau dalam bahasa lain hubungan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu seperti sebuah bangunan yang bangunan tadi dimulai pertama kali yang membuat, yang menggali pondasinya Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian yang meletakkan pondasi pertama, kemudian meneruskan pemasangan bata dan pilar-pilar dan lain sebagainya. Maka nabi-nabi kemudian muncul. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Hanya Allah yang maha tahu. Di mana para nabi itu meletakkan dasar tauhid di negeri ini, nabi satunya di negeri ini, nabi satunya di negeri ini. Mereka di negeri masing-masing meletakkan dasar-dasar tauhid. Jadi seakan Allah mempersiapkan sebuah bangunan yang nanti bangunan itu akan dijadikan sebagai momen internasional. Ini penting para jamaah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi katakan bahwasanya nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya masing-masing, dan aku diutus untuk seluruh manusia, kata Nabi. Dan ini nampaknya persiapan Allah benar-benar matang para jemaah, benar-benar matang, bahwasanya Allah mempersiapkan hujjah yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh antara manusia dengan Tuhannya ketika di hari kiamat. Allah sudah jadikan hujjah masing-masing umat itu lengkap dan selesai. Diselesaikan oleh para nabinya dan para rasulnya. Sampai nanti yang namanya syariat secara umum yang bersifat internasional sudah diwakili dan dilengkapi dan disempurnakan oleh nabinya siapa? Rasulnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sering mempelajari tentang hikmah ini para jamaah. Saya pelajari tentang peta penyebaran dakwah kebenaran ini. Nabi Ibrahim di Mesir, kemudian di mana, di Yaman, di mana dari Yaman inilah ke Indonesia, sebab Indonesia ini di belakang Yaman. Ya, makanya kalau kita haji itu ada tempat ikhram masing-masing kan. Kalau Indonesia tempat ikhramnya di Yulamlam. Lah Yulamlam ini ternyata segaris dengan Mekah, Yaman, Indonesia. Jadi nanti kemudian ada Nabi Ibrahim berdakwah di Mosul, di Irak. Karena nanti Mosul ini menjadi jalan syariat Nabi, karena Nabi, para sahabat berdakwah ke Mosul, Irak. Dari Irak inilah ke negeri-negeri dunia yang lurus dengan Irak. Dan begitulah para jamaah, kalau kita pelajari ikhram
umroh atau haji itu petanya sudah diatur oleh Allah. Dari utara kemana, dari timur kemana, dari utara kemana, dari selatan kemana. Seakan ini adalah sumber-sumber mengalirnya syariat yang berpusat di Mekah, Madinah. Ya makanya tidak heran kalau di Indonesia banyak orang Hadramaut. Ya, betul nggak kira-kira? Cuma begitu ke Indonesia ngaku-ngaku jadi Habib lah, ini banyak ini. Tapi kalau ada Habib yang memang keturunan Rasulullah asli, sami'na wa ata', nah kita cintai, kita hormati selama dia tetap di atas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata begitu para jamaah. Nabi-nabi ini diletakkan di negeri-negerinya itu. Kalau kita lihat perjalanan tempat ikhramnya orang-orang yang umroh haji, sepertinya sudah diatur oleh Rasulullah, oleh Allah, bahwa nanti Rasul terakhir yang merupakan kesimpulan dari syariat-syariat Islam yang sudah dibangun sejak Nabi Adam itu akan bermula dari Mekah dan Madinah. Nah dari situlah terpancar ke seluruh negeri, maka kemudian sampailah ke Indonesia. Mojokerto kebagian, alhamdulillah. Lek gak kebagian ini kira-kira sampean dadi wong napa nggih? Muslim napa minal kafirin? Nek gak kebagian lho, ya minal kafirin mau gak kebagian. Alhamdulillah Islam sampai Mojokerto, sehingga kita bukan lagi non muslim tapi muslim. Bener gak kira-kira? Nah, amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah disempurnakan berdasarkan hadis tadi dan juga berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3. Nah ini surah apa? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Panjang ayatnya, tapi di tengah-tengah itu Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul, apa tulisannya? Testing loh ini. Wa raditu lakumul Islam madina, al-ayah. Berarti masih panjang. Yang artinya hari ini kata Allah, hari ini, yakni ketika Rasulullah sudah selesai, Quran sudah tamat, sudah selesai. Semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari langit, karena Allah itu di atas arasy. Allah di mana? Halo, wong Mojokerto. Allah di mana? Halo? Hah? Masa Allah di depan? Hah? Belakang? Masa Allah di dalam sini? Wah, jangan ngawur. Allah di mana? Di atas. Syariat yang datang dari atas arasy itu, yang datang kepada Nabi sudah disampaikan semuanya. Makanya turunlah ayat ini. Setelah turun ayat ini para jamaah, para sahabat seneng jenengan lek mari bangun omah api entek pirang-pirang miliar, mari selesai. Kira-kira jenengan apa yang dilakukan biasanya oleh orang Jawa? Bangun rumah habis miliaran, selesai bangunannya. Biasanya orang Jawa niku apa yang dilakukan? Hah? Syukuran. Lek wong sing rodok santri dedek ya nekakno maca Yasin. Itu Yasin begitu. Nek wong sing rada bodoh, rada goblok, nekakno lodruk. Betul enggak kira-kira? Lek ditakon lho kok nanggap lodruk, syukuran katanya. Masyaallah. Itu lek wong sing goblok nih. Wallahi para jamaah. Ya. Ternyata para sahabat juga begitu. Yang namanya manusia, wah sempurna. Syariat Islam sudah sempurna. Umar bin Khattab pun senang. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis. Lantas oleh para sahabat, loh kenapa ini sudah sempurna kok menangis? Maka Abu Bakar menerangkan bahwasanya kalau Islam ini sudah sempurna, itu artinya apa? Orang yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mati. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tugasnya, sudah selesai wahyunya. Lantas Umar, semua para sahabat pun paham saat itu, semuanya menangis. Ternyata nggak kesenangan disempurnakan ya, karena pisah dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan betapa para sahabat itu rasa cintanya kepada Nabi, komitmenisasinya kepada Nabi luar biasa.
Sampai ketika mendengar Islam sudah sempurna pun mereka tidak bangga. Kenapa? Wah, ini calon berpisah dengan Nabi. Wallahi para jamaah. Surah Al-Maidah ayat ke-3. Ini menunjukkan Islam sudah sempurna. Kalau Islam sudah sempurna para jamaah, itu artinya apa? Kita sebagai hamba Allah tinggal sami'na wa ata'na, tinggal ngelakoni. Ojo nambah, ojo ngurangi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa adanya, itulah yang harus dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah apa, ayat berapa? Halo, silakan ditebak. Surah ke-24, surah An-Nur ayat 51. Silakan cepat diakses. Kalau ngaji dengan saya bawa pulpen, bawa buku para jamaah ya, untuk oleh-oleh ilmu. Silakan buka surah ke-24, surah An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, banyak ucapan orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah para jamaah, itulah tugas kita. Setelah Al-Quran sudah selesai, sunnah Nabi sudah selesai, total jenderal, sudah diajarkan oleh Nabi, sampai ketika Fathu Mekah itu. Fathu Mekah itu artinya apa? Terbebasnya kota Mekah, pembebasan kota Mekah, di mana orang Mekah saat itu masuk Islam semuanya. Yang tadinya kafir, nyelendip, ya diam-diam akhirnya masuk Islam juga akhirnya. Seperti itu Fathu Mekah itu. Sampai Nabi mengatakan bahwa kata para sahabat bahwa Nabi itu dakwahnya tidak ada sesuatu pun yang terbang, melainkan Nabi telah terangkan apa hikmahnya. Tidak ada siang, tidak ada malam. Apa itu artinya ya? Melainkan semuanya telah la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang terpleset dari apa yang datang dari Nabi kecuali pasti akan hancur. Semua yang berhubungan dengan alam semesta, langitnya, buminya, bahkan apa yang terpendam di dalam bumi, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah hikmahnya dan bagaimana cara mensikapinya. Akhirnya apa? Nabi kemudian terakhir ini benar-benar successful Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hal ballaghtu, kata Nabi. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, bala qad ballaghta. Benar, engkau telah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Nabi menunjuk ke arah langit, menuju ke Allah, sambil kemudian didoyongkan tangannya sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Sudah para jamaah, Islam ini sudah lengkap. Tidak perlu lagi begitu Islam sudah sampai di Mojokerto, ternyata diembel-embeli, ya, ditambah lafaz, dikurangi huruf. Wah, nanti jadi bunder wong Mojokerto nanti. Betul nggak kira-kira? Betul? Kalau sampai seperti itu gitu loh ya. Sudah tinggal apa? Kita ini, wahai wong Mojokerto, wong Surabaya, wong Indonesia, Amerika, Inggris, semuanya dalam masalah agama Islam tinggal apa? Sami'na wa ata'na. Surat apa, ayat berapa? Surah ke-24, surah An-Nur ayat 51.
bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman, Allah menggunakan kata innama, hanya saja. Hanya saja. Berarti kalau tidak, bukan orang yang beriman. Allah katakan hanya saja, perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk apa? Liyahkuma bainahum, agar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu menghakimi di antara mereka, an yaqulu, di mana mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menuntut apa dari kita, dari saya, dari antum? Ayat ini menuntut apa para jamaah? Apa yang dituntut oleh ayat ini? Jadilah saya, jadilah antum semuanya seorang mukmin yang ada di ayat ini, yaitu para kaum mukminin yang apabila diseru kepada kembali kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan apa? Sami'na wa ata'na, gak neko-neko, gak nambah-nambah, gak ngurang-ngurangi. Lu kok nambah agamanya Allah? Lah keminter, bahasa lain kewanen, kok terlalu berani gitu loh. Ini kan agama siapa? Islam ini agamanya siapa? Agama Allah, lah kok ditambah-tambahi, kemudian dikurang-kurangi, lah kok berani? Ini agama Allah kok dikurangi. Maka agama Allah ini sudah disempurnakan. Tugas kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Tinggal apa sikap kita? Sami'na wa ata'na. Itu saja mukmin yang benar, mukmin yang haqqa, yang sebenarnya. Ya, tidak ada lagi mukmin yang lebih baik dari ini. Makanya kalau ada orang Mojokerto ngaku beriman kepada Allah, ternyata nambah-nambahi syariat, ternyata timbangannya wong kampung sepi, daripada orang kampung ini sepi, ayo Pak RT sampai kumpulkan di lapangan. Loh, untuk apa Pak Kiai, Pak Ustadz? Ya daripada sepi Pak RT, ya apa caranya supaya gak sepi? Terus gimana? Ayo kita susun acaranya. La ilaha illallah ping 1000. Kul huwallahu ahadan ping 1000. Ya, kul a'udzu binnasan ping 1000. Selawatan ping 1000. Nanti setelah itu makan-makan, masyarakat masing-masing rumah dimintai bungkusan. Terus sekian orang yang kaya-kaya itu dimintai bikin tumpengan. Cek rame. Hah? Islam kok cek rame? Islam yang mana itu? Hah? Islam yang mana lah kok cek rame? Islam tuh nggak perlu rame, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu panggil-panggil demi subhanallah, alhamdulillah, nggak perlu. Islam itu cukup taati perintahnya, jauhi larangannya. Setiap pribadi berusaha taat atiullah, berusaha atiur rasul, maka itu sudah Islamnya sudah lengkap. Jadi yang namanya syiar Islam, nah ini para jamaah, syiar itu kan, kata syiar itu artinya terkenal, terus tersebar, terus apalagi ya, ramai, banyak. Itu kalau menurut pemikiran kita syiar itu seperti itu. Kalau yang namanya syiar Islam tegak, bukan ramenya. Ini penting. Syiar Islam itu dikatakan tegak bukan karena ramenya, bukan. Tapi ketika syariat Islam ini bisa terlaksana oleh manusia, sunnah-sunnah Nabi bisa ditegakkan, meskipun pribadi-pribadi kampungnya sepi, tapi wong sak kampung podo ngamalna sunnah, sama-sama menegakkan sunnah, itu namanya syariat Islam sudah tegak, hidup. Itulah syariat Islam, unik. Syariat Islam beda dengan tontonan-tontonan yang ada. Sepak bola ini dan lain sebagainya dikatakan syiar kalau ternyata menangan terus misalnya. Terus apalamnya enak terus misalnya. Banyak terus, itu namanya syiar, kata secara umum kata manusia begitu. Tapi yang namanya syiar Islam bukan karena ramainya, bukan karena banyak suara, bukan,
tapi tegaknya syariat Islam terutama pada pribadi-pribadi kita, ya, terutama pada pribadi-pribadi kita, tegaknya syariat Islam pada diri kita ketika pada diri kita benar-benar sudah atiullaha wa atiur rasul. Sudah ditegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sudah dijauhi apa yang dilarang, dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegakkan atau didakwahkan dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh mengharap ridha Allah. Itu artinya syariat Islam telah syiar pada diri kita. Diri kita telah mensyiarkan Islam. Kenapa? Sudah menegakkannya. Kalau kemudian istri kita ikut, berarti syiarnya ditambah 2 lagi. Istri kita juga syiar Islam. Ditambah oleh anak-anak kita pun Masya Allah komitmennya terhadap Quran dan Sunnah, berarti ditambah lagi syiar Islam. Kemudian ditambah lagi dengan para jamaah, cerita kepada jamaah, para jamaah, demikianlah sunnah itu, demikianlah ahlus sunnah itu, kembali pada Quran dan Sunnah itu demikian. Terus jamaah yang ada di masjid itu terus menyambut, oh begitu sunnah Nabi, oh begitulah sejatinya ahlus sunnah. Kalau begitu Pak, saya ikut sampean. Wah, berarti syiar Islam bertambah. Kelihatannya di masjid itu banyak jamaah yang mengamalkan sunnah Rasul, termasuk sunnah yang nempel di tubuh. Sunnah yang nempel di tubuh apa? Sunnah fitrah. Apa saja? Jenggotnya panjang. Sing punya jenggot jangan balik-balik dicukur, nanti gak dapat pahala. Terus kumisnya jangan dibiarkan sampai jekitet. Sampai kalau makan soto itu mesti nyantol-nyantol, jangan. Kumis dipendekkan. Terus kukunya, lo namanya ngaku ahlus sunnah, begini-begini kukunya 1 meter. Bukan ahlus sunnah. Kukunya selalu dipotongin kalau panjang. Terus ketiaknya jangan jembrak. Ya, ayo dibuka lek sing jembrak berarti lali nang sunnah ini. Ayo dibuka. Oh jangan. Jangan. Siapa yang ketiaknya jembrak berarti dalam satu hal ini bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu ketiaknya selalu dicabutin. Pertama memang hebat, sakit pertama. Lama-lama biasa. Terus yang terakhir sunnah fitrah apa? Mencukur bulu kemaluan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan dibiarkan bulu kemaluan sampai gondrong. Halo? Gak tanggung-tanggung wis. Jangan sampai bulu kemaluan sampai apa tadi? Gondrong. Ya, jangan. Sunnah Rasulnya dipendekkan, digunting. Nah, begitulah ketika sunnah-sunnah itu tegak pada diri kita, kelihatannya keadaannya ramai atau sepi? Halo? Ya sepi, tapi ternyata masing-masing umat sudah menghidupkan sunnah Rasulnya. Itulah syiar Islam para jamaah. Berarti Islam sudah benar-benar syiar. Kenapa? Manusia sudah komitmen kepada Qur'annya dan komitmen kepada sunnahnya, meskipun kelihatannya sepi, tapi ketika keluar rumah, masuk masjid, ke pasar, mau kemana kelihatan sekali. Masya Allah ya, inilah ciri-ciri orang yang komitmen kepada Quran dan Sunnah. Kelihatan, ya meskipun mikul pacul kelihatan. Wah ini ahlus sunnah ini. Buktinya apa? Jenggotnya panjang. Ya, terus kukunya pendek ini. Terus celananya gimana? Di atas mata kaki sedikit, jangan terlalu tinggi nanti orang kaget nanti. Pokoknya di atas mata kaki sedikit gak apa-apa. Jangan terlalu cingkrang. Nanti orang Mojokerto lari kabeh. Itu kondiki kok celonone apa? Cingkrang banget. Ya, tuntutannya apa? Di atas mata kaki, walaupun sedikit. Nah itu supaya wong gak kaget. Nah, istri-istrinya pada jilbab besar-besar. Wah, ini sudah. Ini menunjukkan bahwa Mojokerto ini syiar Islam telah tegak, meskipun stadionnya gak ada halo-halo. Betul gak kira-kira? Meskipun tidak ada halo-halo, tidak ada selamatan bareng-bareng, tidak ada selawatan bareng-bareng, tapi Masya Allah, semua kaum muslimin di Mojokerto ini atribut sunnah itu benar-benar ditegakkan pada diri masing-masing, dan amalan-amalan sunnah benar-benar tegak. Itu namanya sudah menegakkan syiar Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk di antara kaum mukminin yang apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya menyatakan 2 hal. Apa itu? Sami'na wa ata'na, dan diikuti dengan
bil hal, dengan perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sekelumit tentang kesempurnaan syariat Islam, sumuliyatuhu, keumumannya, khuluduhu, kekekalannya, wa baqa'uhu, dan ketetapannya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang sumuliyatul Islam. Keumuman syariat Islam itu mencakup apa saja, dan kekekalannya dan ketetapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, dan semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi penegak-penegak sunnah dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.